Halo semua, perkenalkan nama aku Fadilah Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini aku mau ngasih info nih, yaitu tentang cara menghitung informasi nilai gizi dalam suatu produk. Pantau terus ya. Jadi yang pertama adalah definisi. Sebelumnya, kita sangat familiar nih terhadap tabel informasi nilai gizi dalam produk pangan yang biasanya dicantumkan di balik kemasan. Menurut Perka BPOM nomor 22 tahun 2019, informasi nilai gizi dicantumkan untuk memberikan informasi pada masyarakat agar dapat memilih pangan olahan sesuai kebutuhan gizi, di mana Kementerian Kesehatan telah membantu kita semua cara membaca informasi nilai gizi ini. Nah, jadi bagaimana sih cara menghitung informasi nilai gizi? Yang pertama, aku bakal bantu dari milk coklat. Yang pertama yang harus kita cari tahu adalah nilai zat gizi dari suatu produk, di mana untuk produk milk coklat ini aku ambil dari web USDA. Pada kesempatan ini, aku membuat produk ini dalam berat bersih 100 gram, di mana takaran sajinya sebesar 20 gram ini diambil dari Perka BPOM nomor 22 tahun 2019 yang tertulis produk coklat takaran sajinya sebesar 20-40 gram, sehingga jumlah sajiannya itu 100 dibagi 20, yaitu 5 sajian per kemasan. Selanjutnya harus kita cari tahu adalah nilai zat gizi dalam takaran saji, di mana rumusnya telah tertulis dalam Perka BPOM nomor 22 tahun 2019, yaitu takaran saji dalam gram per 100 gram dikali nilai zat gizi produk. Takaran saji sendiri adalah jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali makan. Untuk produk milk coklat ini telah aku hitung sesuai dengan gambar yang tertera. Lalu selanjutnya dilakukan pembulatan, di mana pada produk ini hanya terjadi pada zat besi, karena masih dalam bentuk desimal, sehingga pembulatan zat besi ini menjadi 0 gram. Selanjutnya adalah perhitungan kalori. Menurut Perka BPOM nomor 9 tahun 2016, rata-rata kecukupan energi bagi penduduk Indonesia sebesar 2150 kilokalori per orang per hari. Untuk perhitungannya telah tertera pada gambar, di mana akan didapatkan penjumlahan energi total sebesar 106 kilokalori. Menurut Perka BPOM nomor 16 tahun 2020, terjadi pembulatan nilai energi total, di mana lebih besar dari 50 kilokalori per sajian dibulatkan ke kelipatan 10 kilokalori terdekat, sehingga didapatkan nilai energi total sebesar 110 kilokalori. Selanjutnya adalah mengetahui acuan label gizi atau ALG, tertulis dalam Perka BPOM nomor 9 tahun 2016 yang artinya acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan. Berikut adalah ALG yang akan digunakan dalam perhitungan persen AKG. Selanjutnya kita sampai di perhitungan angka kecukupan gizi atau AKG. Tertulis dalam Perka BPOM nomor 16 tahun 2020, AKG adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk rumusnya adalah nilai zat gizi per takaran saji dalam gram per ALG zat gizi dikali 100%. Untuk produk milk coklat ini telah aku hitung sesuai dengan gambar. Lalu untuk gula tidak dihitung nilai persen AKG-nya karena tidak memiliki nilai ALG. Selanjutnya dilakukan pembulatan sesuai dengan Perka BPOM nomor 16 tahun 2020 dan Perka BPOM nomor 22 tahun 2019. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah hasil perhitungan yang telah dilakukan, di mana untuk kolesterol, kalsium, dan besi ini dicantumkan karena telah melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Perka BPOM. Selanjutnya adalah perhitungan dari produk rengginang. Tahapannya sama dengan milk coklat tadi, yaitu mencari nilai zat gizi produk. Untuk produk rengginang ini aku mencari di Perka BPOM nomor 16 tahun 2020. Pengertian dari rengginang sendiri adalah produk yang dibuat dari beras ketan yang telah dimasak menjadi nasi dengan atau tanpa penambahan gula, garam, bumbu, kemudian dibentuk, dijemur hingga kering dan digoreng. Pada kali ini aku menganggap berat bersih rengginang ini sebesar 100 gram, di mana takaran sajinya aku ambil 25 gram. Sebelumnya takaran saji rengginang yang tertulis itu sebesar 20-40 gram. Jumlah sajian per kemasannya 100 dibagi 25, yaitu 4. Selanjutnya adalah mencari nilai zat gizi dalam takaran saji seperti milk coklat tadi. Untuk perhitungan rengginang telah aku cantumkan. Lalu hasilnya dilakukan pembulatan sesuai dengan peraturan Perka BPOM. Kemudian dilakukan perhitungan kalori sesuai dengan produk milk coklat tadi. Kemudian mencari nilai ALG yang akan digunakan untuk menghitung AKG. Kemudian mencari persen nilai AKG dari rengginang sesuai dengan milk coklat tadi. Kemudian lakukan pembulatan nilai persen AKG yang dihitung sesuai dengan Perka BPOM. Kemudian hasil perhitungannya sebagai berikut. Selanjutnya, hasil perhitungan dibentuk sebagai tabel informasi nilai gizi sesuai dengan Perka BPOM nomor 16 tahun 2020, di mana tertulis dapat berbentuk vertikal dan horizontal dengan luas permukaan label 100 cm persegi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.